Ya, selamat malam Bapak-bapak semua. Terima kasih udah Malam. bergabung dalam Kompak malam hari ini. Mari sebelum kita mulai dalam doa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena malam hari ini kau mengizinkan kami untuk boleh bersekutu bersama dalam persekutuan Kompak malam hari ini Tuhan. Karena Tuhan boleh pimpin, bimbing, Ko Christian yang akan memimpin ice breaking, dan juga Pak Haji yang akan memimpin sharing nantinya. Kiranya kami boleh menikmati momen yang ada dan kami juga boleh belajar saling berdiskusi sama-sama akan nanti topik yang akan kami sharingkan dan diskusikan ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, Amin. aku serahkan langsung kepada Ko Christian. Oke, selamat malam Malam, Bapak-bapak. Ini Kris. nggak pakai ibu Malam. ya. Sebenarnya jujur aja saya lupa loh hari ini ada kompak terus terang karena memang lagi sakit banget ini. Tapi Iya, saya berterima kasih masih diberikan kesempatan bisa amin. berbagi, bisa sharing, bisa pimpin ice breaking. Saya sudah siapin 3 topik sebenarnya ice breakingnya, tapi karena ini kita cuma berenam, jadi mungkin saya ambil 2 aja biar nggak kelamaan ya. Oke, namanya jadi ini kita akan melempar kata. Nah, contoh, kita ambil contoh ya, misalnya topiknya contohnya buah. Jadi misalnya saya bilang apel, Pak Haji. Nah, nanti Pak Haji lempar lagi nih ke siapa? Misalnya ke Om Alep. Pak Haji bilang nanas, Pak Alep gitu. Nah, nanti lanjut lagi nih, misalnya Om Alep bilang jeruk, Nicholas. Dan seterusnya nanti ke Om Listio dan ke Om Anton. Om Anton sama Om Listio masih sudah berada di sudah ya. On. Jadi agak sulit kelihatan. Oke, jadi gitu ya. Nah, cuman kalau buah kan terlalu mudah nih. Nah, jadi saya akan bikin agak sedikit sulit sekaligus mengetes memori dan mengetes pengetahuan kita tentang Alkitab nih. Jadi saya akan mulai dengan satu topik dulu ya. Saya ambil topik yang pertama itu adalah 9 buah. Jadi kalian harus melempar ke bapak-bapak yang lain dengan menyebutkan 9 buah roh. Yang tadi kan 9 buah roh kan ada 9 ya. Nah, 9 buah roh itu apa aja? Masih ada yang ingat nggak? Atau udah pada lupa nih? Lupa lah. Kalau yang senyum-senyum biasanya lupa. Lupa. Ya udah kalau nggak gini deh. Jangan 9 buah roh. Mungkin 9 buah roh agak sulit diingat. Saya ganti topiknya. Pak. Kita ke 10 perintah Allah aja. 10 perintah Allah pasti masih ingat dong. Sedikit-sedikit dong. Ini ada Nicholas loh. Nicholas nggak boleh salah. Panjang banget kok kalau 10 berita alat tadi. Yang gampang-gampang. Yang gampang. Oke, yaudah. Gini deh. Udah, ini pasti gampang. Kalau sampai nggak ingat juga keterlaluan. 12 murid Kristus. Ini juga sulit loh. Semuanya ingat loh murid Kristus yang aneh-aneh namanya. Ya, kita mulai dari 12 murid Kristus dulu ya. Oke, siap semuanya? Om Lisio sudah siap? Om Anton, Om Alep sudah siap? Siap. Oke, mulai dari saya ya. Oke, Petrus, Pak Haji. Om Haji. Nicholas, Yohanes. Ininya dulu, nama muridnya dulu baru ke siapanya. Oh, Yohanes, Nicholas. Matius, Om Listio. Yudas, Pak Alep. Lukas, Pak Anton. Simon, Pak Indra ya, siapa yang ada? Sudah, Petrus sudah tadi. Oh, Petrus sudah. Berarti Thomas. Betul. Thomas siapa? maaf, Lempar ke siapa? Tadi ada Lukas bukan murid Kristus kan? Bukan, Thomas saya bilang. Enggak, tadi ada yang bilang Lukas siapa ya? Saya lupa tadi ada yang bilang Lukas. Saya. Oh, Lukas bukan murid Kristus berarti. Oh, sorry, aku lupa. Lukas kan bukan murid Kristus. Ayat-ayat. Ya, aku juga lupa. Aduh, lupa. Tapi makanya saya ingat-ingat Lukas kayaknya bukan ya. Ya, Lukas, bukan murid. kan ya? Murid.
Murid. Bukan Om. Ya, penulis kitab, Pak Alep. Dia mengiringi murid Yesus, tapi bukan termasuk dalam 12 murid. Oh, Ayolah, mau diganti siapa Om? Ingat nggak Om? Masih ada 6 loh ini. Tadi yang sudah disebutkan baru Paulus 6. termasuk nggak ya? Bukan, Paulus bukan juga Pak. bukan, Om. Bukan. Hah? Bukan kalau itu. Yang 12 murid mula-mula, Om Alep. Oh, Nah, ini yang sisanya memang agak susah nih. Ini agak tricky nih. Yang sisanya 6-nya nih. Ingat Om. Markus. Markus juga bukan. Markus juga bukan kan ini ya? Kalau Bukan nggak ya? salah nih. Andreas, Bukan. Andreas. Betul. Andreas betul Om. Ke Ya. siapa Om? Lempar ke siapa Om? Ini karena Anton. pesertanya cuma 6, jadi Pak Anton. Anton. Tadi saya sebut Thomas. Sudah Om, sudah Thomas Om. Tinggal 5 murid lagi. Filipus. Ya, betul, Filipus. Siapa Om? Mau lempar ke Mas siapa? Aji ya. Ah, Yakobus. Ya, betul, Yakobus. Tinggal 3 lagi. Mau lempar ke siapa, Om? Om Aji mau lempar ke siapa? Balistio. Om Listio. Tinggal 3 Om. Nyerah. Nyerah siapa ya? Cluenya ada satu murid Yesus yang namanya sama. Yohanes ya? Bukan Om. Tadi sempat sudah disebutkan, tapi baru 1 Om. Wah, lupa ya. Siapa ya? Ayo. Pas nyerah. Oke, kalau gitu saya lempar ke ahlinya coba. Nicholas boleh dibantu? Yang sama ya, kok ya? Yang sama, iya betul. Yang sama. Yakobus. Betul, Yakobus. Nah, ini yang 2 lagi juga mungkin agak jarang didengar nih. Mungkin ada yang bisa apa nggak Om? Ada yang Filipus. masuk nggak 2 lagi? Filipus. Filipus tadi sudah. Bartolomeus ya. Nah, betul Om Anton. Wah, ini pas nyontek nih Om. Tadi diem-diem aja lagi buka handphone. Buka Google itu ketemu. Ada 1 lagi. Ya, ini juga agak trik nih. Ini soalnya jarang banget disebut. Ada yang ingat nggak? Marte Filipus apa ya? Siapa? Marte Filipus. Bartolomeus tadi sudah. Sudah. Ada yang ingat 1 lagi? Tadeus bukan kok? Iya, betul. Hebat. Nah, ini Siapa? Nicholas ya. Tadeus, Siapa? Om. Tadeus. Oh Ya. iya, Tadeus. Itu paling Ini jarang. ingatnya gara-gara lagu sekolah minggu sebetulnya. Oh, ngurutin ya Nek tadi ya. Oke. Thank you. Baik, kalau gitu sekarang udah deh. Ini memang 10 perintah Allah agak panjang, tapi ini seru nih. Coba saya pengen tes ingat nggak 10 perintah Allah. Ini dasar loh. Kita semua harusnya ingat loh 10 perintah Allah. Ya coba deh. Ayo coba. Dicoba. Hah? Dicoba. Kita coba ya. Ya. Oke. Aku coba sekarang ke Om Listio. Jangan ada padamu Allah di hadapanku. Listio. Jangan membunuh. Oke, betul. Lanjut, Om. Ke siapa, Om? Ke Pak Haji. Ya mungkin Haji. jangan mencuri. Betul. Lanjut, Om. Lempar ke siapa, Om? Lempar ke Pak Alep. Jangan berzina.
Betul. Omar ini cepet nih. Lempar ke Anton. Mau lempar ke siapa, Omar? Pak Anton. Jangan mencuri. Udah, Om Anton. Udah. Tadi udah. Wes. Jangan mengingini istri samamu. Kok istri sesamamu mana ada, Om? Bukan istri sesamamu, Om. Iya, ada dong. Sesamamunya betul, tapi bukan istri. Bukan istri loh, Om. Oh, bukan istri ya? Mengingini apa? Mengingini Jangan mengingini kepunyaan barang sesamamu. Tapi istri termasuk sih, kok kan Ya. milik juga kok. Jangan ini kali mengambil pacar orang. Ya. Kalau mengingini istri udah double. Satu, jangan berzina, jangan mengingini milik sesama juga ikut. Lempar Ayo, ke boleh siapa, Om? lempar ke Pak Listio tadi udah? Sudah, nggak apa-apa. Siapa lagi boleh, Om? Kan ini pesertanya cuma dikit soalnya. Ya, ke Pak Listio deh. Ayo, tiga lagi. Jangan bersaksi dusta ya. Ya, boleh. Ya, betul. Ya, maksudnya jangan mengucapkan Ini ganti saksi dusta nama ya. gimana Betul, sih, Karin? sama, Om. Karin, ganti nama. Ya. Masih mau ganti Ke nama dulu nih. Mau lempar Niko, ke Niko. siapa, Om Listio? Niko. Oh. Hormatilah ayahmu dan ibumu, udah belum ya? Nah, Belum. belum, betul. Lanjut, tinggal Lanjut, tiga Ko Kris. lagi. Aduh, aku. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ya, betul ya. Itu oke. Sekarang ke Om Anton lagi. Tinggal dua ini. Sembahlah Allah dengan sepenuh hatimu ya. Pembalalan nggak ada, Om. Ingatku nggak ada ya. Nggak ada kan nih? Kayaknya bukan. Ini termasuk yang satu tadi kok, yang jangan ada Allah lain di hadapanku itu. Oh, benar. oke. Masuknya ke Ya, sana. ya, betul. Ayo, Om. Dua lagi, Om. Tak ulang yang sudah ya tadi ya. Yang sudah tuh jangan ada Allah lain. Jangan mencuri. Jangan berzina. Jangan membunuh. Hormatilah ayah dan ibumu. Terus tadi jangan mengucapkan saksi dusta. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Pas, pinter, mantap Om Anton. Nah, terakhir nih, mau dilempar ke siapa, Om? Bapak Cong Alep. Wah, nyerah deh. Belum ketemu. Gampang loh, ini gampang. Yang terakhir ini dari dulu sebenarnya ini yang sering kita lakukan nih. Kita sering menjadikan sesuatu menjadi itu gitu. Ayo, apa coba? Jangan Ingat nggak, Om? berbohong. Bukan, Om. Kita menjadikan sesuatu itu menjadi itu, Om. Oh, Cluenya. jangan menyembah berhala. Ya, kurang lebih begitulah. Kurang lebih betul. Jangan membuat patung bagimu itu. Yang terakhir. Ya. Ya, betul-betul, Om Alep. Nah, oke, thank you. Mau nyoba yang satu lagi nggak? Yang 9 buah roh. Pada ingat nggak sama sekali atau nggak ingat sama sekali? Apa-apa. 9 buah roh, Om. Ingat nggak, Om? Ada yang ingat 9 buah roh? Buah roh, Ingat nggak, Om? kasih. Betul. Wes, yuk, coba Om, lanjut, Om. Lempar ke siapa, Om? Lempar ke Pak Haji. Ayo, Pak Haji. Ingat nggak? Parah nih Pak Alep nih. Pasti kan masih lemah lembut ya. Hah? Kenapa, Om? Kabar. Ya, betul. Benar. Kalau tadi lemah lembut betul, Om. Lemah lembut betul. Sabar Ya. juga betul. Wah, diborong 2 nih berarti Om Haji. Boleh nunjuk, ayo. Ke siapa? Tio. Om Listio. 9 buah roh, Om. Ayo, Om. Tadi yang sudah kasih kesabaran dan kelemah lembutan sudah. Masih Patuh. ada 6. Kepatuhan. Kepatuhan nggak ada, Om. Nggak ada ya. Nggak ada. Kepatuhan nggak ada. Ketaatan nggak ada ya. Nggak ada juga, Om. Tak kasih, Om. Salah satu cabangnya GKI. Apa? Salah satu cabangnya GKMI, Om.
Kayak- Yang di Tanjung Priok, Pak Listio. Wih, Sidoarjo. belum pernah ke sana. Itu betul sih Pak Alep. Itu cabangnya betul Om, tapi bukan Om Buarohnya. Orang apa ya? Ingat gak Om? Aduh. Ini yang di mana nih, Nick? Yang di Priok. Om Haji tahu? Mungkin Om Haji boleh bantu Om. Ya, Damai sejahtera dong ya. Betul. Murah hati. Betul. Kenapa malam? Murah hati. Murah hati nggak ada Om. Tapi salah satu bagian katanya betul. Masuk nggak ya Nick ya? Murah hati ya Nick ya? Jadi Kemurahan nih kalau lebih ke kemurahan nih. Sama sih harusnya kayaknya. sama ya? Sama ya. Oke, Om Alep dapat poin lagi. Ayo, siapa lagi? Tinggal 4. Ini 4 gampang banget sebenarnya. Mungkin ada yang bisa bantu? Om Anton? Dari tadi Om Anton kayaknya agak kurang bersuara. Lemah lembutan ya. Kesetiaan. Kesetiaan, betul. Kesetiaan, Om. Panjang Betul. sabar. Panjang sabar. Nggak ada, Om. Panjang sabar, Om. Panjang sabar mengarah ke situ, ke satu poinnya betul ada. Kalau orang sabar, biasanya kita harus bisa Mengampuni. bukan Om, menguasai diri Om, penguasaan Rendah hati. diri. Rendah hati nggak ada Om, nggak ada Om. Nggak Rendah ada hati ya? nggak ada. Ya, coba. Nah Tapi- ini kenapa? Tapi Om? boleh sih kalau mau rendah hati ya nggak disalahin sih. Betul Om, nggak disalahin Om, tapi nggak masuk 9 buara Om. Nanti Nggak alkitabnya masuk. berubah kalau kata Nikolas. Boleh sih mau rendah hati. Aduh, boleh Om, boleh Om. Nah, mungkin yang 2 lagi, coba dibantu diselesaikan Bapak Nikolas. Kebaikan udah belum ya, Ko Chris? Kebaikan belum. Oh. Nah, betul, kebaikan. Nah, satu ini yang penting nih. Kita semua sebagai anak Tuhan harus lalu Mengasihi kan sudah. bukan Om. Oke, ini karena final nih. Kalau yang bisa jawab, tak kasih voucher GoPay 50.000. Wajib. Yuk, yang bisa jawab nanti nomornya aku minta tak kasih GoPay 50.000 sebagai hadiah. Ini penutupan ice breaking malam hari ini. Ada yang bisa? Cluenya apa? Cluenya Satu. dong. Kasih dulu cluenya apa gitu. Tik 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 tik. Gitu. Ini dasar dari istilahnya kita sebagai manusia kalau kita mau hidupnya tenang, bahagia, kita harus memiliki satu poin ini. Kita harus Mengampuni. bukan Om, bukan Bersyukur. mengampuni. Bersyukur. Bukan Om, bukan, masih bukan. Jadi semangat nih. Boleh buka catatan nggak nih? Yes. Nah, bisa sambil cari tadi boleh Om, Hah? tapi jangan sekarang. Kalau sekarang udah cari kelamaan. Masa dari kecil nggak berhenti-berhenti, Pak Alep? Hah? Ada yang bisa? Nikolas? Mungkin? Om Anton? Tinggal satu loh ini. Ini gampang banget loh. Kesabaran tadi enggak ya? Sudah ya? Kesabaran tadi sudah Om. Sabar sudah. Kelemah lembutan? Sudah juga. Apa ya? Tinggal satu Tahan ini. menderita. Saya juga lupa tuh malah apa yang udah disebut. Tahan menderita. Tak ulang ya yang sudah disebut ya. Tadi sih sudah. Damai sejahtera sudah. Kesabaran sudah. Kemurahan tadi sudah. Kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ini satu loh, gampang banget loh ini. Bener-bener semua orang kalau punya ini pasti sehat,
pasti bahagia. Pasti pokoknya hidupnya benar-benar penuh dengan istilahnya apa ya? Kebahagiaan penuh lah. Memaafkan. Kan Sabar menderita. Sama nggak ada yang bisa ini nyerah. Sabar Ini 50.000 menderita. melayang loh ini. Vouchernya loh. Sudah semuanya? Oke, udah ya, berarti nggak ada yang bisa ya, nyerah ya. Nyerah, Atau masih nyerah. mau coba patuhin? Om Aji, Om Listio, Om Alep, Om Anton, Nikolas. Nikolas matanya kayaknya sambil buka depan. Ayo Nik. Sukacita bukan sih kok? Ah, betul. Ya wes, berarti Nikolas dapat voucher GoPay hari ini. Wah, thank you semuanya sudah berpartisipasi, thank you banget. Nikolas nomornya masih sama kan? Masih. Oke. Baik, semuanya terima kasih sudah ikut Ice Breaking malam hari ini. Semoga bisa sedikit mengingatkan kita, sedikit merimain memori kita juga buat ayat-ayat Tuhan. Semoga kita semua juga tetap terlindungi. Dan sorry ya, saya nggak bisa ikut lebih lanjut karena posisinya kalau duduk terlalu lama sakit sekali, ini lagi posisi saraf kejepit. Jadi saya izin pamit. Terima kasih buat malam ini semuanya. Tuhan berkati semuanya ya. Thank you, Kok Chris. Thank you, Tuhan berkati semuanya. Terima kasih, Chris ya. Ya, terima kasih. Thank you. Thank you. Ya kita lanjut aja ya Nik ya. Oke, selamat malam semuanya Bapak-bapak. Shalom. Kali ini diskusi kita kali ini saya ambil dari Yesaya 53 ayat 2. Dalam Yesaya 53 ayat 2 di sini berkata bahwa sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak sehingga menginginkannya. Di sini saya menggambarkan bahwa memang di dalam situasi kondisi saat ini banyak sekali orang, mungkin dari kita bapak-bapak semua mengalami rasa tidak berharga di dalam kehidupan, mungkin di dalam pekerjaan, apapun yang kita lakukan seolah-olah kesannya kita tuh tidak berarti apa-apa. Di sini saya mengambil renungan ini mungkin tanpa spontanitas saja, tapi mungkin ini sebagai bahan renungan kita semua yang sangat bermanfaat untuk mengingatkan kita semua di sini. Bahwa dalam kehidupan kadang kita memang merasa bahwa hidup kita kok sepertinya nggak berharga ya. Kadang apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat itu seolah-olah kesannya kok nggak ada artinya gitu ya. Mungkin baik itu di dalam keluarga, di dalam lingkungan pekerjaan, di dalam pelayanan, yang mungkin kadang setiap apa yang kita sampaikan seolah-olah kesannya kita merasa bahwa kita kok rendah sekali gitu ya. Atau kadang tanpa kita sadari cenderung kita cemburu dan menganggap orang lain lebih banyak kelebihannya, atau kadang kita marah sama Tuhan karena hidup kita kurang beruntung dan merasa Tuhan tidak adil dan tidak sayang pada kita. Mungkin dari bapak-bapak yang hadir ini mungkin merasakan hal itu ya, mungkin itu adalah manusiawi. Manusia memang kadang sifat daging, sifat ketidakpuasan di dalam kehidupan itu biasanya ada gitu. Seperti halnya seperti Nabi Yesaya menggambarkan Kristus jauh sebelum kelahirannya di bumi sebagai manusia yang tidak memiliki daya tarik sama sekali. Dia tidak tampan, Kristus tidak tampan, bahkan ditolak dan direndahkan hidupnya, penuh dengan penderitaan yang sebenarnya menanggung dosa kita, dosa umat manusia yang ada di bumi ini.
yang berinkarnasi menjadi manusia oleh karena kerelaannya menanggung dosa umat manusia. Kristus mati di atas kayu salib, Kristus bangkit dari kematian, dan Allah sangat memuliakan dia. Maka dalam hal inilah, pada diskusi malam hari ini, jika saya dan Anda, Bapak-Bapak yang hadir saat ini, kurang berharga, kurang dihargai, ditolak, direndahkan, yakinlah dan Anda tidak sendirian. Kita memiliki Tuhan yang memahami perasaan kita. Saudara, Bapak-Bapak sekalian yang hadir saat ini, pada kesempatan kali ini saya banyak belajar. Saya banyak belajar tentang arti sebuah kehidupan di dunia yang dengan penuh sandiwara, dengan intrik yang begitu menggiurkan. Terkadang kita menyadari apa yang kita lakukan sepertinya tidak ada artinya. Kadang malah apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, banyak orang tidak puas dengan apa yang kita capai. Banyak sekali kita lihat saat ini demo segala macam ya. Demo di negara kita ini dengan ketidakpuasan mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat. Dan timbullah kekecewaan hati. Bahkan kadang tanpa kita sadari, dengan perkara itu membuat diri kita menjadi dosa. Dengan sakit hati itulah yang membuat kita tidak ada damai sejahtera di hadapan Tuhan. Damai sejahtera di dalam kehidupan. Dan marilah renungan yang mungkin yang saya ambil ini dengan tidak sempurna ini, apapun kondisi kita saat ini, tetaplah berbuat baik. Ada pepatah yang mengatakan, sejauh mata memandang, Tuhan melihat hati kita. Apapun yang kita perbuat, perbuatlah untuk Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, biarlah hari-hari itu menjadi hari-hari terakhir kita. Hari-hari yang mungkin hari terakhir kita. Perbuatlah dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, di dalam pekerjaan kita, bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Di sini juga saya sedikit share. Baru-baru ini saya dihadapkan oleh beberapa hal yang kadang menurut saya nggak pantas, gitu ya. Nggak pantas di dalam pekerjaan saya sendiri. Karena tidak ada kepuasan. Di dalam perusahaan kami itu tidak ada kepuasan dengan kinerja kami. Kinerja saya sendiri. Yang akhirnya saya harus up down, turun. Tapi itulah yang harus saya lakukan. Dari jabatan yang awal kita mendapatkan jabatan yang sekarang ini. Bukan berarti semata-mata apa yang kita kerjakan itu bukan sesuatu hal yang mudah. Tapi malah menjadi beban dalam hidup. Beban di dalam pekerjaan. Yang awalnya saya sendiri tidak ada semacam target, harus ada target. Dan itu pun harus saya lakukan. Karena apa? Yang saya pikirkan cuma satu, bahwa apapun yang saya lakukan ini, apapun pekerjaan yang saya lakukan ini, saya bekerja bukan karena manusia. Tapi kita bekerja karena Tuhan. Begitupun di dalam pelayanan, pada saat waktu kompak itu pun saya sebetulnya sudah agak sedikit down. Ditunjuk sebagai pelaksana mungkin mewakili Pak Theo, itu pun sebetulnya menurut saya ada sesuatu hal keraguan dalam hidup saya. Keraguan di dalam keinginan saya sendiri gitu. Kira-kira saya layak gak sih, saya pantas gak sih melakukan hal itu. Tapi saya bersyukur bahwa memang apapun yang saya lakukan itu bukanlah sesuatu hal yang menurut saya itu hal yang mudah. Tapi saya lakukan itu sebagai tantangan. Tantangan di dalam menghadapi berbagai persoalan di dalam lapangan itu sendiri, di dalam pelayanan itu sendiri. Begitupun malam hari ini, tanpa persiapan apapun, saya akan coba. Saya akan membagikan suatu hal yang menurut saya, inilah yang memang harus kita lakukan. Dalam kehidupan, bahwa ketika kita tidak dihargai, kita memandang Kristus pada saat dia ditolak, dia dicerca, dia dihina, dan dia tidak tampan, tapi dia
berbuat untuk manusia, menebus dosa kita. Saudara sekasih dalam Tuhan, mungkin apapun yang saat ini kita lakukan itu, janganlah kita berpikir bahwa kita hebat. Semua karena sifat keakuan dalam diri kita. Apapun yang kita punya, semua adalah sifatnya sementara. Baik itu sebuah jabatan, kedudukan. Hendaklah kita belajar bahwa apapun yang kita punya, apapun yang kita miliki saat ini, semua karena anugerah Tuhan. Tetaplah berbuat baik, lakukan menurut apa yang Tuhan berbuat pada kita, apa yang telah Tuhan kasih pada diri kita. Demikianlah sekilas dari diskusi kami. Mungkin ada masukan dari bapak-bapak, baik Pak Nikolas dan Pak Listio, atau mungkin bapak yang lain yang bisa memberikan pencerahan atau mungkin penambahan dalam arti bagaimana kita menyikapi ketika diri kita tidak dihargai. Silakan bapak-bapak. Mungkin ada Pak Nikolas mungkin bisa menyampaikan atau mempertajam diskusi kita kali ini. Terima kasih Pak Aji untuk diskusinya. Ya, mungkin ini satu diskusi yang menarik dan juga berkaitan sama kita semua gitu ya. Karena ya saya belum berkeluarga, belum menikah, belum merasakan namanya jadi bapak begitu ya Bapak-bapak. Tapi kalau dalam pengamatan saya, apalagi setelah masuk di Pengharapan, bergabung di Komisi Bapak dan belajar begitu ya dari kehidupan bapak-bapak yang ada di tempat ini, makin kesini saya makin sadar bahwa sebagai seorang bapak, seorang ayah, seorang suami nantinya beban yang dipikul tuh berat sekali gitu kalau dari yang saya lihat. Yaitu saya lihat dari keluarga saya sendiri, dari papa saya sendiri, kemudian dari kesaksian-kesaksian, cerita-cerita dari bapak-bapak yang ada di Pengharapan. Dan kalau dari firman Tuhan tadi mungkin yang bisa berkaitan sama kita, Tuhan kita sendiri begitu ya. Tuhan kita sendiri ketika di dunia, bahkan itu kalau tadi yang dibaca Pak Haji kan nubuatan dari Yesaya tentang Yesus ya. Bahkan sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia ini, dia sudah dinubuatkan bahwa dikatakan tadi itu kan kayak, mungkin kalau kita baca terjemahannya itu lebih ke Tuhan Yesus tuh nggak ada keindahan secara fisik, tadi Pak Haji juga bilang ya. Dan bahkan nantinya dia tidak akan dimuliakan, tidak akan ditinggikan oleh orang-orang di sekitarnya. Dan itu benar-benar terjadi gitu. Nah terkadang salah satu pergumulan sebagai seorang pria, seorang bapak-bapak yang saya sadari adalah yaitu ya mungkin bapak-bapak, kita sudah bekerja, berusaha banyak hal, mengusahakan ini itu, tapi terkadang kita merasa bahwa kok saya tidak dihargai, kok saya tidak mendapatkan apa yang seharusnya saya dapatkan. Nah saya lihat kadang-kadang pergumulan sebagai seorang bapak, seorang ayah tuh adalah itu gitu. Ketika kita sudah berusaha menurut kita semaksimal mungkin tapi kita merasa kita kurang dihargai, kita kurang mendapat perlakuan yang mungkin kita harap kita dapatkan gitu Bapak-bapak. Ditambah dengan tanggung jawab dan beban, mungkin beban keluarga, beban pribadi, beban pekerjaan yang kita pikul dan seringkali itu membuat kita lelah. Dan kecenderungan orang budaya timur yang saya sadari juga, namanya cowok, pria itu harus kuat kan ya. Dan seringkali kayak kita pendem sendiri, gak cerita ke orang lain, bahkan mungkin kalau kita ada istri, kita juga mau cerita sama istri sungkan, takut, karena ya cowok, pria tuh gengsi gitu kan Bapak-bapak. Tapi yang saya sadari adalah Tuhan kita tuh pernah merasakan itu gitu loh. Dan Tuhan merasakan itu bukan kita tuh merasakan sendirian, tapi supaya kita anak-anaknya ini juga bisa berbagi gitu. Tuhan merasakan itu karena ia ingin berbagi dengan kita kan ya, dengan ciptaannya. Nah itu jadi satu jadi satu hal yang saya juga diingatkan sih malam hari ini bahwa ya meskipun kita sebagai seorang pria, seorang bapak, seorang ayah yang pastinya harus terus tegar, harus berusaha kuat dalam menjalani kehidupan kita, tapi kita juga harus ingat bahwa kita nih bisa lemah kok gitu, karena memang kenyataan kita di dunia ini menghadapi banyak hal gitu ya. Dan tadi Pak Haji juga udah sharing kan gitu, ada momen-momen kita harus menghadapi hal-hal yang mungkin tuh kayak wah berat atau bahkan jadi tantangan buat kita. Tapi saya yakin bahwa selain Tuhan juga merasakan dan sepenanggungan dengan kita, Tuhan yang menghiburkan kita, Tuhan juga memberikan kita komunitas, yaitu komunitas anak-anak Tuhan. Dan makanya saya bersyukur di tempat ini ada kompak ya, Komisi Bapak, karena
Di gereja saya dulu waktu di Jember, Bapak-Bapak nggak ada tuh komisi Bapak. Dan ini menurut saya jadi satu poin plus karena ya namanya kita manusia, meskipun kita pria tetap butuh support system kan ya. Dan ini jadi satu support system yang baik, dimana kita bisa saling menguatkan karena ya balik lagi kalau menurut saya kita semua punya pergumulan masalah masing-masing ya. Dan seringkali bapak-bapak tuh paling nyambung ya sama sesama bapak-bapak gitu kan ya, kita yang pernah merasakan, kita yang punya pergumulan yang sama, dan itu jadi apa ya, jadi satu sukacita sih juga sih buat saya karena saya melihat bahwa di sini meskipun mungkin banyak bapak-bapak yang sedang berjuang dengan pergumulannya masing-masing, tapi Tuhan memberikan kita satu komunitas di mana kita bisa saling menguatkan dengan cara kita masing-masing, cara kita sendiri. Nah, mungkin ada bapak-bapak juga yang mau sharing atau mungkin menceritakan tentang apa yang didapatkan dari sharing yang sudah dibawakan oleh Pak Aji, atau mungkin tentang topik yang sedang kita bahas ini. Mungkin silakan kalau ada bapak-bapak yang ingin men-sharingkan. Pak Lep, Pak Listio, monggo Pak Anton. Pak Listio, ada bisa berbagi Pak? Apa ya? Ya sering saya juga ngalamin gitu apakah saya ini cukup dengan usaha saya selama ini udah cukup dihargain atau apa. Kadang hal-hal seperti itu memang muncul ya. Tapi yang penting sih menurut saya apa yang jadi standar manusia mestinya beda dengan standar dari Tuhan ya. Jadi kalau kita sudah berusaha terus kita berdoa mestinya sih sudah cukup dan itu harus dilakukan terus-menerus ya. Walaupun mungkin orang ada yang masih melihat sebelah mata ya. Tapi memang susah kalau kita selalu membandingkan kita melihat ke atas terus, karena kita harus kadang-kadang juga sering lihat ke bawah, dan kalau membandingkan banyak berkat yang sebenarnya kita terima ya, seperti kesehatan, keluarga yang utuh seperti itu yang selalu kita harus bersyukur, dan dari situ itu bisa menambah semangat kita untuk selalu berusaha menurut saya sih. Ini secara secara normatif gitu ya, tapi bisa kita laksanakan sih, itu menurut saya sih. Mungkin ada yang lain. Ya mungkin bapak-bapak yang lebih ke bisa, kalau misalnya selama ini pernah menghadapi dan mungkin ada tips yang bisa dibagikan, karena saya yakin kita masing-masing punya cara kita masing-masing ya untuk bisa menghadapi masa-masa sulit, mungkin bisa dikatakan seperti itu. Nah, tadi yang dikatakan Pak Listio saya juga diingatkan lagi sih, memang kadang kita harus lihatnya jangan ke atas terus, karena kalau ke atas nggak ada habisnya mungkin ya bapak-bapak. Juga lihat ke bawah dan kita jadi diingatkan kembali biasanya bahwa ya banyak sebenarnya yang sepenanggungan dengan kita dan bahkan mengalami pergumulan atau mungkin masalah yang lebih berat dari kita, dan itu juga di satu sisi menguatkan kita. Nah, harapannya makanya dalam diskusi malam hari ini mungkin kita bisa saling membagikan, saling memberitahukan mungkin bagaimana cara kita menghadapi, kalau mungkin bapak-bapak bersedia berbagi supaya kita juga bisa saling belajar nantinya dan saling menguatkan juga harapannya. Mungkin Pak Lep, Pak Anton atau Ko Kris juga kalau ada yang mau dibagikan. Pak Lep, ada Pak Lep, monggo Pak Anton, Ko Kris. Ya, bisa dengar suara saya ya? Siap. Kalau tadi dari Pak Aji ya, Mas Aji kan menjelaskan tentang gimana ya kita menghadapi situasi di mana kita tidak dihargai ataupun tidak diperhatikan. Nah, itu
memang kadang-kadang kita juga merasa demikian ya. Dan memang itu yang banyak sekali terjadi gitu, termasuk pada diri saya gitu kan. Tapi saya pun juga tidak bisa menilai diri saya sendiri gitu ya. Apakah penilaian yang lain seperti itu gitu ya. Tetapi yang saya pasti tahu gitu kan, itu ya bagaimana kuasa Tuhan itu lebih daripada yang dihitung manusia gitu, termasuk diri kita yang mengalami kejadian tersebut gitu. Misalnya gini, pada suatu kali saya ini kan kalau bekerja tidak sendirian ya, tidak sendirian dalam arti saya itu harus mengkoordinasi kegiatan yang melibatkan banyak pihak itu ya. Dan kegiatan yang saya lakukan itu bukan semuanya di bawah kendali saya gitu. Terutama dengan kementerian atau istilahnya apa ya, pihak-pihak yang punya kuasa terhadap proyek itu secara langsung gitu ya. Nah, dalam kasus tersebut biasanya memang saya tidak bisa masuk ke dalam sistem yang saya sendiri tidak bisa mengendalikan gitu kan. Karena ada ranah yang memang di bawah kendali mereka semuanya gitu. Nah, yang terjadi kalau atasan saya gitu ya, ya sekarang orangnya nggak di Indonesia sih, jadi um, lebih mudah bagi saya, meskipun juga sebetulnya tidak mudah juga gitu, karena itulah yang terjadi gitu ya. Dalam proses-proses tertentu gitu, kita harus bisa melihat itu sebenarnya secara jernih gitu ya. Dan kegiatan yang kami lakukan bisa terkait dengan mekanisme yang terjadi di tingkat internasional gitu ya. Misalnya kita mengadakan pengadaan sesuatu yang didorong oleh konvensi internasional itu belum tentu ada di Indonesia ya. Dan itu mempengaruhi performance dari proyek itu. Kalau dalam konteks misalnya pembangunan ya yang dilaksanakan Pak Alep gitu kan, ada beberapa bahan yang diminta itu yang terbaru yang di Indonesia sendiri tidak ada gitu ya. Pada saat yang bersamaan karena menjadi kesepakatan global, tentunya yang menyediakan juga sangat terbatas gitu kan. Misalnya apakah negara Italia saja ataukah Jerman saja gitu yang punya teknologi yang terbaru itu gitu ya, yang produksi secara massal. Nah, itu kalau seluruh dunia itu pesan di tempat yang sama, nah itu tentunya akan menimbulkan jeda yang sangat lama gitu kan. Nah, itu bisa setahun, bisa 2 tahun, bahkan 3 tahun gitu. Kalau orang-orang yang di pemerintah negara lain biasanya dengan gampang, oh negara kami ada gitu produksi gitu ya. Itu gambaran bagaimana sulitnya ada keputusan-keputusan yang harus dilaksanakan tetapi melibatkan pihak internasional. Nah, itu suatu kali terjadi pada saya sampai akhirnya saya dianggap tidak becus gitu ya. Lagi gimana bisa becus gitu, tidak ada bahannya, tidak ada yang dibeli, desak-desak pun pemerintah juga tidak bisa karena tidak ada gitu ya. Pembelian juga, pengadaan juga lama gitu. Tapi itu yang menimbulkan performance saya jatuh gitu. Itulah yang terjadi di mana kita sudah mengusahakan tetapi oleh pihak lain dianggap kita tidak melaksanakan gitu ya. Nah, itu yang seringkali terjadi dalam kinerja karena berhubungan dengan kinerja yang lain gitu ya. Dan memang yang bisa kita kerjakan ya hanya bisa pasrah gitu ya. Tetapi pada saat saya dinilai gitu, tiba-tiba saya ada proyek yang lain di apa ya, mendapatkan persetujuan dari tingkat global gitu, dari konsel global gitu kan. Atasan saya yang melihat itu cuman diem ya, cuman diem. Karena mereka mungkin malu ya. Pada saat mereka itu nilai bahwa saya tidak becus gitu. Pada saat yang lain tiba-tiba Tuhan itu membuka
jalan ada proyek yang lumayan besar gitu ya. Ya, kalau dirupiahkan sekitar 70 juta 70 miliar gitu katakanlah gitu ya. Itu kan lumayan bagi kantor gitu sebetulnya ya. Meskipun mungkin kecil ya di tingkat global gitu ya. Tetapi mereka diem, nggak ada ucapan selamat, nggak ada apa gitu ya. Ya itu yang terjadi gitu ya. Jadi kita sudah mengusahakan apa, malah dalam pelaksanaan dipersulit kayak gitu itu ya. Malah mereka mempertanyakan ini kok bisa-bisanya disetujui. Ini dikasih dukungan tapi malah dipertanyakan gitu ya. Nah itulah yang terjadi di mana pada saat kita atau saya gitu ya mengandalkan Tuhan, Tuhan akan membuka sesuatu dan pada saat konteks tertentu saya tidak ditekan demikian, tiba-tiba ada pujian gitu ya. Ada yang lain memuji, oh terima kasih kepada Pak Anton yang sudah membantu kami apa gitu ya. Orang-orang yang pada diem semua, kok Anton bisa-bisanya mendapatkan pujian? Kok bukan kantor gitu, kayak gitu. Ya, karena setiap hari bergaul dengan orang tersebut ya, karena disuruh berkomunikasi, ya tentunya dia sangat berterima kasih gitu. Jadi ada sesuatu yang ya yang tadi Mas Haji ceritakan gambarannya mungkin terlalu tinggi ya Tuhan Yesus ya. Saya cuma melihat ya Musa gitu lah. Musa kan Firaun kan tidak percaya, kamu ini pasti itu, tapi kok anehnya ini akhirnya terakhir kan Tuhan udah yang diambil kan anak pertama kayak gitu itu ya, yang membuktikan bahwa kuasa Tuhan lebih daripada sesuatu. Ya termasuk juga sesuatu yang terjadi pada pengalaman saya yang barangkali bukan karena kuasa manusia tetapi kuasa Tuhan yang terjadi. Karena terus terang kalau saya mengandalkan diri sendiri ya sudah KO aja gitu, nggak bisa menghadapi situasi tersebut. Semoga menjadi berkat. Makasih. Terima kasih Pak Anton untuk sharingnya. Pak Alep atau Ko Kris mungkin juga ada yang mau di-sharingkan. Kalau ada boleh silakan. Kalau nggak ada nggak apa-apa aja. Pas. Oke Pak Alep. Oke ya mungkin sangat ini ya Bapak-bapak, saya yakin meskipun mungkin kita dengan pekerjaan atau pergumulan masalah yang berbeda-beda, tapi saya yakin dengan cara yang mungkin dari Bapak-bapak sharingkan masing-masing juga boleh apa ya, menguatkan juga membantu kita untuk mungkin nanti ke depannya kita juga bisa mengingat hal-hal tadi yang tadi sudah di-sharingkan. Dan tadi apa yang di-sharingkan oleh Pak Anton juga jadi satu poin yang apa ya, mengingatkan buat saya pribadi sih, karena terkadang kita sudah mengusahakan berusaha dengan berbagai cara, tapi ya namanya kita hidup di dunia yang dengan banyak orang, kita hidup sebagai manusia yang terbatas dan banyak hal di luar kontrol kita. Pada akhirnya ya ada hal-hal yang kita tidak bisa kontrol dan itu ya membuat kita belajar untuk menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dan tadi seperti yang di-sharingkan Pak Anton juga, ketika kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, malah kadang Tuhan tuh apa ya, membuka jalan dengan cara-cara yang kita bahkan kayak pikir nggak masuk akal bisa terjadi seperti itu ya Bapak-bapak ya. Dan mungkin kita pernah mengalami dengan kisah kita masing-masing. Dan semoga itu juga boleh menguatkan kita juga nantinya ke depannya, karena ya saya yakin ketika kita masih hidup dalam dunia ini pasti kita tetap akan menghadapi pergumulan, masalah. Tapi ya semoga diskusi malam hari ini bisa menguatkan kita dan boleh kembali mengingatkan kita nantinya ke depannya bahwa ya kita punya Tuhan yang merasakan semuanya itu, punya Tuhan yang sepenanggungan dengan kita, dan bahkan Tuhan juga mengirimkan kita rekan-rekan yang boleh saling menguatkan dan juga sepenanggungan dengan kita secara khusus dalam kompak pengharapan di gereja ini. Oke. Pak Haji mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Ya mungkin saya bersyukur banget ya dengan pertemuan kita, diskusi malam ini. Memang saya banyak belajar dari beberapa bapak-bapak di sini. Memang ya intinya sih kita mungkin di sini kita berserah ya Pak Anton ya, bukan pasrah ya, berserah sama Tuhan. Dan juga apa yang disampaikan oleh Pak Listio, janganlah kita memandang ke atas tapi kita memandang ke bawah.
memang ya satu hal kita harus tetap rendah hati dan tetap harus terus berbuat kebaikan. Apapun yang kita lakukan, biarlah jangan kita apa yang kita kerjakan ini bukan untuk manusia tapi untuk kemuliaan Tuhan. Itu aja sih yang saya dapat dari sini. Jadi saya bersyukur banget memang ya dengan komunitas Bapak-Bapak Kompak Pengharapan saya banyak belajar dan saya mulai memberanikan diri untuk hal-hal seperti ini. Sebetulnya awalnya juga saya berpikir bisa nggak sih saya melakukan hal ini gitu ya. Salah satunya menyampaikan diskusi ini itu pun buat saya sebetulnya apa ya, merasa bahwa diri saya itu seperti nggak mampu gitu. Tapi Tuhan sendiri yang menggerakkan lidah bibir saya untuk menyampaikan ini karena saya membaca salah satu renungan yang mungkin yang harus saya sampaikan hal seperti ini, dan kejadian itu pun kita alami di dunia ini saat-saat ini dengan demonstrasi, kekecewaan orang, ketidakpuasan dengan kinerja. Itulah yang mungkin harus saya sampaikan juga gitu, dan itu pun saya alami dalam kehidupan pekerjaan saya sendiri gitu. Saya bersyukur sekali dan saya terima kasih bahwa memang kita hidup itu memang setidaknya harus berserah sama Tuhan. Apapun yang kita lakukan, berbuatlah untuk Tuhan, itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Haji. Terima kasih Pak Haji untuk sharing dan diskusinya malam hari ini. Terima kasih juga untuk Bapak-Bapak yang sudah membagikan kisahnya, membagikan diskusinya. Kiranya kita boleh saling terus menguatkan ya, dan saling mengingatkan juga. Mungkin kalau misalnya kita ada yang sedang bergumul dan sedang memiliki masalah, kita juga boleh saling mengingatkan. Dan terakhir, terima kasih untuk waktunya untuk momen malam hari ini Bapak-Bapak. Mungkin kompak kita sampai sini aja ya. Dan saya yakin ini diskusi yang boleh juga saling menguatkan kita. Terima kasih untuk waktunya sudah meluangkan di tengah kesibukan atau kegiatan yang ada untuk boleh bersekutu malam hari ini. Mari kita menutup kompak malam hari ini dengan doa. Saya minta kesediaan Pak Alep ya, boleh bantu tutup dalam doa. Mari kita satukan hati. Bapa yang di surga, terima kasih Bapa kalau petang ini Engkau izinkan kami berkumpul melalui Zoom ya Bapa. Terima kasih acara ini boleh berjalan dengan lancar. Bapa, kiranya Engkau senantiasa menyertai kami, khususnya kami sebagai kepala rumah tangga di rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau karuniakan kami hikmat yang daripada-Mu ya Bapa, sehingga kami boleh memimpin keluarga kami dengan kuasa daripada-Mu ya Bapa, dan Engkau pakai kami untuk menjadi berkat dimanapun kami berada ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.